warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fergie Brinata Leza dengan NIM akhir 015, matkul Hukum Organisasi Internasional kelas 01 dengan dosen pengampu Bapak Rizky Yuda, SHMH. Pada video kali ini, saya akan memberikan materi pembelajaran tentang upaya UNODC dalam merehabilitasi pecandu narkoba di negara miskin. Di sini, saya juga akan mengembangkan 3 poin penting yang akan memahami penonton mengenai tema video ini. 3 poin tersebut yakni analisa hukum, analisa pribadi, dan yang terakhir ada rekomendasi dan saran. Simak videonya baik-baik ya. Saya akan memulai kepada analisa hukum terlebih dahulu menurut penelitian saya. Jadi upaya rehabilitasi pecandu narkoba oleh UNODC ini mendukung tujuan konvensi internasional seperti Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Konvensi PBB 1988 yang tidak hanya fokus pada pencegahan dan penindakan, tetapi juga menekankan perlunya pendekatan humanis dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi individu yang terjerat narkoba. Rehabilitasi pecandu narkoba di negara miskin juga harus mempertimbangkan regulasi yang sudah tersedia, seperti contohnya regulasi pada Undang-Undang Narkotika. Nah, di Indonesia ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan dasar hukum untuk rehabilitasi dengan pendekatan pemaafan bagi mereka yang bersedia menjalani pemulihan. Upaya rehabilitasi UNODC di negara miskin didasarkan pada konvensi internasional yang menekankan hak asasi manusia, kesehatan, dan kesejahteraan. Rehabilitasi dipandang lebih manusiawi dan efektif dibandingkan penindakan. Contohnya pada konsep harm reduction yang semakin diakui sebagai strategi untuk mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Dukungan teknis dan pendanaan dari UNODC membantu negara-negara miskin yang sering menghadapi tantangan dalam melaksanakan program rehabilitasi akibat keterbatasan sumber daya. Tantangan hukum muncul karena perbedaan interpretasi hukum, di mana beberapa negara masih menganggap pecandu narkoba sebagai pelaku kriminal yang dapat menghambat implementasi program rehabilitasi berbasis hak asasi manusia. Nah, teman-teman, baru saja tadi saya menjelaskan tentang analisa hukum. Nah, sekarang saya akan memberikan analisa pribadi tentang topik ini. Nah, menurut saya pribadi, upaya UNODC dalam merehabilitasi pecandu narkoba di negara miskin sangat penting. Namun, tantangannya besar, seperti sistem kesehatan yang terbatas, kemiskinan, ketidaksetaraan, dan masalah kesehatan mental. Program rehabilitasi UNODC yang mencakup pelatihan tenaga medis, pembangunan fasilitas, dan penguatan sistem hukum juga perlu dioptimalkan untuk memberi manfaat yang lebih besar. Namun, rehabilitasi bukanlah menjadi solusi tunggal, melainkan pendekatan komprehensif seperti pendidikan, kesadaran, dan pemberdayaan ekonomi juga diperlukan. Pemerintah setempat memiliki peran krusial dalam keberhasilan program ini. Pendekatan holistik seperti TreatNet Family sangat penting juga untuk mendukung pemulihan, karena menunjukkan pendekatan holistik dengan melibatkan keluarga meskipun tantangan stigma terhadap pecandu narkoba tetap ada. Setelah saya memberikan analisa hukum maupun pribadi, saya akan memberikan beberapa rekomendasi terkait UNODC dalam menjalankan program-programnya. Nah, di sini saya merekomendasikan bahwa UNODC harus fokus pada pendekatan yang menghormati hak asasi manusia, menghindari kriminalisasi pecandu narkoba, dan mengutamakan rehabilitasi berbasis kesehatan. Terkait rehabilitasi, juga harus mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan dan ketidakstabilan sosial. Menurut saya, negara miskin itu sering menghadapi kesulitan untuk mendanai program rehabilitasi, sehingga pendanaan yang memadai dari UNODC itu sangatlah penting. Program juga harus dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif, serta melibatkan kolaborasi dengan organisasi lokal. Dan UNODC juga perlu meningkatkan akses ke layanan kesehatan di negara miskin dan fokus pada pencegahan untuk mengurangi permintaan narkoba. Baik, untuk video terakhir kali ini saya akan memberikan saran yang menurut saya sangat diperlukan oleh UNODC untuk kedepannya. Menurut saya, UNODC dapat bekerja sama dengan pemerintah dan LSM untuk membangun pusat rehabilitasi terjangkau di daerah terpencil yang menyediakan detoksifikasi medis, terapi psikologis, dan pemulihan jangka panjang. Terkait program pendidikan untuk anak-anak dan remaja tentang bahaya narkoba serta keterampilan hidup juga sangat penting dijalani oleh UNODC. Nah, rehabilitasi ini juga harus berbasis masyarakat dan menghindari stigma dengan layanan konseling dan perawatan medis berkualitas, penyuluhan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi
untuk keluarga juga harus menjadi bagian dari strategi rehabilitasi. UNDC juga dapat mendukung sistem pelaporan yang transparan dan memberikan pelatihan serta dana untuk memperbaiki infrastruktur, rehabilitasi, dan kualitas layanan medis di negara miskin. Oke, jadi sekian dari video pembelajaran yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengertian, mohon dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.